Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uzlah. Pernahkah Anda mendengar tentang uzlah dan apa itu uzlah? Uzlah itu mengasingkan diri dari hiruk pikuknya dunia, menyendiri dan dia berkhalwat untuk mendawamkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berusaha menjauhi pergaulan dengan sesama dan menghususkan hatinya untuk selalu zikrullah. Nah, uzlah itu ada dua. Uzlah dengan menyepi ke tempat-tempat yang sepi dan menghindari keramaian. Dia tidak bergaul dengan orang-orang. Dia menyepi ke gunung atau ke gua-gua. Itu sufi-sufi zaman dahulu. Tapi untuk zaman sekarang itu rasanya sangat sulit untuk dilakukan dulur ya. Apalagi yang sudah berkeluarga dan harus menafkahi anak istrinya, rasanya ini sulit dilakukan. Ya karena kita ini punya tanggung jawab, punya anak dan istri yang menjadi tanggung jawab kita, yang harus kita penuhi kebutuhan zahir dan batinnya, pendidikan dan lain-lain sebagainya. Beda dengan bujangan. Bujangan itu enak, dia bisa uzlah, bisa khalwat kapan saja tanpa terganggu karena tidak ada yang ditanggung. Lalu bagaimana solusinya untuk yang sudah berkeluarga tapi dia ingin menapaki dunia kesufian ini? Adakah solusinya? Ada. Uzlah itu bukan hanya harus ke gunung-gunung, harus ke tempat sepi, ke kuburan dan yang lain-lain. Ada juga uzlah dalam keramaian. Istilah Jawanya itu topo ing rame. Nah, ini lebih mudah dan kayaknya kita itu semua bisa melakukan asal ada kemauan. Jasad kita ini tetap bekerja, berkumpul dengan orang-orang, bekerja di pasar, mencangkul di sawah, atau kita itu duduk di kantor bekerja untuk kebutuhan keluarga, tapi batin kita ini selalu dan hanya berdua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang di luar diri kita ini, seramai apapun yang di luar diri kita ini, hendak membuat hati dan pikiran kita lupa, apalagi lalai dari zikrullah. Hati selalu wusul, minimal ya diusahakan wusul kepada Allah dengan cara ketika bekerja kita tetap zikir, kita berjalan sambil zikir, kita duduk-duduk sambil zikir, ngobrol sambil zikir. Ini agak sulit, butuh konsentrasi dan ada ilmunya tersendiri nanti. Ketika apapun kita ini tetap zikrullah dalam keramaian, tapi hati kita tetap menyendiri bersama Allah. Ini namanya topo ing rame. Jadi seolah-olah kita ini tidak berzikir, kita itu berkumpul dengan mereka, kita tidak beruzlah, tapi hati kita, nafas kita selalu mendengungkan Allah. Atau juga yang pakai zikir nafas itu Allah atau Allah. Yang mana yang benar? Ya wis podo benere asal dilakoni. Wis ndak ada yang salah, benar semua itu. Tujuannya supaya fokus, usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada lagi, ini tingkatannya khususil khusus, tingkatannya orang yang khusus.
uzlah dalam artian hakikatnya yaitu kita menguzlahkan semua pandangan mata hati ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tidak memandang makhluk lagi. Kita sudah melihat kepada zat yang meliputi sekalian makhluk. Kita melihat zatnya Allah dalam sekalian alam semesta ini. Jadi apapun bentuknya, apapun wujud zahirnya, bah ireng, bah putih, bah elek, bah ganteng, iku wis kita lihat hati, kita lihat Allah ya. Zat yang meliputi, yang menghidupi mereka semua itu. Dalam batin kita ini sudah tidak melihat makhluk lain, tapi hanya melihat Allah toh. Jadi meskipun kita berkumpul dengan semua orang, berkumpul dengan teman-teman, berkumpul dengan rekan sekerja di kantor dan yang lain-lain sebagainya, kita tetap asyik bersama Allah. Tubuh boleh bekerja, tubuh boleh berjalan, tidur dan lain sebagainya, tapi hati ini, batin ini selalu bermesraan dengan Allah, usul kepada Allah. Nah, hal seperti ini dalam teorinya memang mudah, tapi ya sulit juga sebetulnya. Mudah tapi sulit, sulit tapi mudah. Kuncinya ada pada perjuangan. Butuh perjuangan ekstra dan kemauan yang tinggi. Karena pikiran ini, pikiran dan hati ini dalam setiap detik itu kan selalu bolak-balik. Kadang satu detik kita begini, entah detik selanjutnya kita gimana. Dalam satu detik kita ingat kepada Allah, dalam detik yang lainnya kita lupa. Dan kebanyakan malah kokean laline timbang ilingi, kan gitu. Ya contoh, asik-asik kita berzikir dalam kolbu, datang temen ngajak ngobrol ngalor ngidul, ngomong cewek, ngomong pekerjaan, ngomong jabatan, ngomong segala macam, lupalah kita kepada zikir. Tadinya kita enak-enak zikir, teman ngobrol, kita tidak begitu tanggapi, tapi begitu ada tuh obrolan yang menarik perhatian, kita menyauti, lupalah kita udah ikut ngobrol, ngomong sana ngomong sini, lupa kepada zikir. Tapi tidak apa-apa, namanya juga masih dalam perjalanan, masih dalam usaha. Secepatnya kita kembali lagi kepada zikir, lupa lagi, kembali lagi kepada zikir. Pokoknya terus gitu dah, terus kita latih sedemikian hingga sampai pada akhirnya zikir ini jalan sendiri secara sir, udah jalan secara otomatis. Zikir ini wis jalan gitu aja wis, tanpa kita usahakan, tanpa kita niat untuk berzikir, tiba-tiba dia itu selalu hadir. Zikir itu selalu hadir. Tiba-tiba jantung ini berzikir sendiri, begitu. Dan ini butuh waktu yang cukup lama, tapi terus dilatih dan terus dilatih, pasti bisa kalau Allah menghendaki. Jadi kita pasrah kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Menurut Imam Ghazali, hukum uzlah itu ada dua. Yang pertama, kalau orang tersebut ndak patek dibutuhno ilmune mbek masyarakat, orangnya ndak patek dibutuhkan, adanya ya sama dengan tidak adanya, wis ndak pati direken masyarakat, dia ndak berkeluarga, bolehlah dia beruzlah, menyepi kemanapun dia mau. Yang kedua, kalau ilmunya itu dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencegah amar ma'ruf nahi mungkar,
maka ia tidak boleh beruzlah menyepi ke gunung karena masyarakat masih membutuhkan ilmu dia. Contoh, dia itu seorang ulama, seorang ustadz yang masih dibutuhkan fatwanya. Otomatis dia itu pakai uzlah yang kedua, yaitu topo ing rame itu. Dia tetap berkumpul dengan masyarakat, tapi hatinya sendirian, tetap bersama Allah. Demikian. Jadi tinggal kita mau yang mana. Kalau kita belum mampu yang pertama, kita lakukan yang kedua. Terus kita jaga eling lan waspodo bekerja zahir ini, tapi hati tetap bersama Allah, sendirian bersama Allah, asyik, nikmat.